Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Pertama, syukur kita haturkan ke Allah Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman serta kesehatan, sehingga kita bisa selalu menambah ilmu sebagai perintah daripada Allah lewat Rasulnya. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Yang kedua kalinya, salawatuhu wa salamuhnya Allah semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan, terkhususkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jamil ummati ila yaumiddin. Ketiga kalinya saya selaku Rais Surya Banjarbaru ingin menjelaskan ayat surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang maksud dari ayat ini, pertama Allah mengkhitab, Allah menasihati, Allah menegur, Allah menyuruh kepada orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman. Apa kata Allah? Atiullah, taatlah oleh kamu akan Allah. Untuk taat kepada Allah, wa atiur rasul, maka taatilah kepada Rasul-Rasulnya Allah. Kebetulan kita umat Nabi Muhammad, maka taat kepada Nabi Muhammad. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah atau yang menguasai di antara kamu semua. Maka ulil amri ini terbagi dua. Ada secara resmi pemerintahan, atau yang kedua para ulama dan aulia. Maksudnya bagaimana? Pemerintahan terbagi dua. Ada pemerintahan yang non-Islam, maka ini larinya ke ul amri minkumnya, ke para ulama dan aulia. Adapun pemerintahan yang nuansa Islam terbagi dua. Ada yang memang Islam murni, kerajaan Islam murni, dan ada yang kedua yaitu yang mendukung akan agama Islam seperti pemerintahan kita. Maka kita wajib taat kepada pemerintahan itu. Nah, kalau pemerintahannya non-Islam seperti di Soviet atau di Rusia atau di Cina, yang notabene memang orang non-Islam atau komunis, maka tidak wajib taat. Maka taatnya kepada ulama dan aulia. Wilayah atau ulil amrinya itu kepada ulama dan aulia. Atau pemerintahan seperti di Amerika, kemudian di Jerman, kemudian di Prancis, maka itu tidak kita taati. Tapi di pemerintahan yang semacam itu, yang mana Islam minoritas, kita taatnya ulil amri minkumnya kepada ulama dan aulia. Lah untuk itu, karena kita pemerintahan, bersyukur kita orang Islam, pemerintahan kita mendukung daripada agama kita Islam, yang hampir di antara 80-90% penduduknya orang Islam, dengan mendirikan satu badan, yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan itu dalam pengangkatan dan SK dari pemerintah yang wajib kita taati. Lah untuk memberi fatwa, tidak sembarangan orang bisa memberi fatwa. Orang yang bisa memberi fatwa, kalau pemerintahannya seperti Indonesia, maka yang berhak memberi fatwa adalah para MUI atau
satu badan yang diangkat dan diresmikan oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintahannya itu murni kerajaan Islam, maka dikatakan yang berhak untuk memutuskan fatwa atau memberi fatwa adalah mufti. Mufti. Maka mufti inilah menurut seorang ulama kontemporer yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa mufti inilah orang yang berhak memberi fatwa. Nah, untuk menjadi mufti menurut beliau itu ada syarat-syaratnya, ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah syarat umum. Jadi orang untuk menjadi mufti harus punya syarat umum. Yang kedua syarat pokok. Yang ketiga syarat pelengkap dalam ilmu fikihnya Syekh Al-Qaradawi. Nah, apa syarat umumnya seorang mufti? Yang pertama, orang bisa dikatakan menjadi mufti secara umum, dia harus balik, artinya sudah dewasa. Yang kedua, syarat umumnya yaitu dia harus orang Islam, tidak boleh non-Islam. Yang ketiga, sehat badannya, sehat pikirannya. Jadi yang pertama dia sudah balik, kedua orang Islam, yang ketiga dia sehat pikirannya, yang keempat seorang mufti syarat umumnya itu harus cerdas, jenius. Karena seorang mufti nanti harus di bawahnya mengetahui hukum-hukum Allah, Al-Quran harus luar kepala, hadis harus hafal. Maka cerdas syarat umum yang keempat. Jadi syarat umum daripada orang menjadi mufti itu ada 4. Yang pertama balik, yang kedua muslim, yang ketiga sehat badan dan pikirannya, keempat cerdas. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat pokok, bahwa orang yang menjadi mufti itu memiliki syarat pokok, yang origin, yang inti. Yang pertama, dia harus menguasai kandungan Al-Quran luar dalam dan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan Al-Quran. Jadi yang pertama dia menguasai Al-Quran luar dalam, bisa termasuk hafal, walaupun gak hafal, setengah hafal tapi paham benar Al-Quran. Kemudian ilmu-ilmu yang bersangkut pautan dengan Al-Quran, seperti yaitu asbabun nusulnya setiap ayat untuk menentukan suatu hukum. Jadi orang itu kalau mau menentukan fatwa itu dia tahu hukumnya. Hukum itu bisa diketahui karena dia tahu ceritanya, turunnya ayat per ayat. Maka harus tahu asbabun nusulnya setiap ayat. Yang ketiga syarat pokoknya yaitu dia harus tahu ayat yang nasak dan mensuk. Ayat ini datang, kemudian ayat-ayat berikutnya datang merubah ayat yang pertama. Dia tahu itu harus. Yang ketiga, dia harus tahu juga ilmu takwil tanzilnya Al-Quran. Takwilnya Quran, tanzilnya Quran dia tahu karena dia akan memberi fatwa satu hukum yang menentukan halal haram, sunnah makruh dan mubahnya suatu hukum fikih dalam Islam. Kemudian dia harus menguasai ayat Al-Quran yang turun di Mekah dan Madinah, Makkiyah dan Madinah, dia harus hafal, harus tahu. Kemudian syarat yang berikutnya menjadi syarat pokoknya orang yang menjadi mufti, dia harus hafal dan menguasai berbagai hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan seluk-beluknya mengenai hadis itu, seperti ashabul wurudnya hadis. Ashabul wurudnya hadis dia paham. Kemudian periwayatan perawi-perawinya hadis, an-annya sampai Rasulullah dia paham. Kemudian dia tahu ilmu mustalah hadis.
Karena hadis ini akan menjelaskan Quran untuk menentukan suatu hukum apabila tidak ada secara jelas di Al-Quran dan hadis sehingga menimbulkan fatwa tadi. Yang berikutnya syarat pokok orang yang menjadi mufti, kata beliau, yaitu mahir bahasa Arab. Nah ini kita ini harus mahir bahasa Arab kalau ingin jadi mufti. Karena Quran hadis bahasa Arab. Dan tidak mahir bahasa Arab aja, tapi harus kaidah dan grammarnya Arab harus tahu, menguasai. Apa itu? Nahunya harus menguasai, sorobnya harus menguasai, balaghah manteknya harus menguasai, bayan ma'aninya harus menguasai, adab fihul lugat harus menguasai. Masya Allah, panjang keterangannya. Kemudian syarat pokok menjadi orang mufti yaitu dia menguasai usul fikih serta qawaid fikih. Jadi orang itu bisa menarik satu hukum karena dia menguasai asbabun nuzulnya Quran dan hadis. Kemudian dia tahu usul fikihnya, rumus-rumusnya, maka menentukan fatwa dia dari sebab itu. Nah, inilah syarat pokok bagi orang yang ingin menjadi mufti. Kemudian ada yang ketiga, syarat pelengkap. Syarat pelengkap orang jadi mufti itu harus, yang pertama, dia berwawasan luas. Yang kedua, dia itu mengetahui seluk-beluk khilafiyah di hukum-hukum fikih. Dia paham, ini khilafiyah, ini yang furu', ini yang fardu ain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai kompetensi lah atau kemampuan untuk berijtihad dalam suatu hukum yang tidak ditemukan oleh ulama di Quran dan di hadis secara terang. Ini dia memiliki kemampuan yang sangat, instingnya sangat kuat. Nah, kemampuan ini bisa ditunjang dengan yang sebelumnya tadi, menguasai Quran, menguasai hadis, menguasai ilmu lugat dan sebagainya, asbabun nuzulnya ayat, asbabun wurudnya hadis dan sebagainya. Nah, kenapa seorang mufti harus memiliki yang demikian itu? Karena dia akan mengeluarkan fatwa. Sedangkan fatwa itu merupakan produk dari sebuah ijtihad yang bermaksud supaya menimbulkan hukum-hukum agama yang diambil dari Quran dan hadis yang tidak terang di Quran dan hadis itu. Maka harus penuh ihtiyat, hati-hati. Tidak cukup syarat 3 tadi. Sebagian ulama pun menambahkan syarat menjadi mufti. Syarat menjadi mufti itu ulama menambahkan ada 5. Yang pertama, harus tujuannya mencari hukum karena Allah, bukan karena harta, tahta, dan kedudukan dan ketenaran, bukan, karena Allah Ta'ala. Yang kedua, dia harus sabar orangnya dan tidak boleh sombong. Yang ketiga, dia harus berkecukupan, artinya dia mampu dalam dunianya, sehingga dia tidak dipengaruhi oleh harta dunia untuk menentukan hukum. Maka idealnya seorang itu harus sugih. Dengan kesugihan tadi, dia tidak bisa digerakkan untuk hukumnya dengan uang atau dengan iming-iming kedudukan dan sebagainya. Kemudian dia pun harus paham seluk-beluk kemasyarakatan seperti Imam Syafi'i. Beliau sebelum menentukan hukum masalah haid, beliau bertanya kepada perempuan-perempuan, berapa
umumnya haid, kemudian dikombinasikan dengan Quran hadis, muncullah hukum. Dia harus paham antara ilmu kemasyarakatan. Nah, yang terakhir, dia harus punya akhlak yang baik, karena innamal bu'istu li utami makarimal akhlak. Maka ujar Nabi, aku diutus ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kemudian inilah syarat-syarat orang menjadi mufti, sehingga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, keduanya seorang ijtihad besar, mengatakan apabila tidak ada syarat yang disebutkan saya mulai awal tadi, kok berani berfatwa, maka dia kena hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dairami. Beliau mengatakan, orang yang paling berani di antara kalian dalam berfatwa adalah orang yang paling berani akan masuk neraka. Jadi nggak sembarangan. Ketika pemerintahan itu pemerintahan Islam, maka muftilah yang menjadi titik tolak fatwa, dan syarat-syaratnya harus sesuai dengan disampaikan tadi. Maka ketika pemerintahan kita, pemerintahan demokrasi tapi yang Islami Indonesia, maka diserahkan gantinya mufti, yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang notabene MUI itu diangkat resmi oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah. Nah, dan di MUI itu sudah disiapkan ahli tafsirnya ada, ahli hadisnya ada, ahli bidang kaidah usulnya sudah disiapkan semuanya. Dan MUI punya kewenangan untuk memanggil apapun siapapun yang bersangkut pautan dengan fatwa yang dikeluarkan. Contoh, umpamanya fatwa MUI yang barusan sekarang sedang disampaikan mengenai COVID-19, maka dianjurkan tidak beribadah secara berkelompok, baik itu di masjid maupun di tempat-tempat yang lainnya. Itu pun punya alasan, punya pertimbangan, dan itu tidak serta-merta dari MUI ditentukan, tapi melewati proses pemanggilan, pemikiran yang matang dari pakar-pakar kesehatan, dari pakar-pakar fisiologi, semuanya diundang, kemudian bermusyawarah yang memerlukan waktu, ilmu, tenaga yang tidak sedikit, kemudian ditimbulkanlah fatwa sesuai dengan gantinya mufti. Otomatis pekerja atau anggota MUI adalah bagian-bagian syaratnya seperti gantinya mufti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kita ini merasa enak dan nyaman kalau ibaratnya orang bangun rumah itu terima kunci tanpa susah payah, maka kita tinggal menerima fatwa yang disahkan oleh MUI dengan syarat-syarat yang saya sampaikan di depan tadi. Untuk itu saya berharap, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada ulil amri minkum. Saya adalah murid almarhum Alimul Alamah Guru Zaini. Saya berguru sama beliau hampir 6-7 tahun. Dan beliau mengajari saya teori dan praktek. Ketika bulan Ramadan, pondok saya serahkan kepada santri saya, dan saya terawih sama beliau. Ketika beliau terawih, pertama, beliau pun tidak langsung menentukan hari ini terawih, tapi saya belakangnya menunggu, mengetahui, beliau menunggu informasi dari pemerintah. Walaupun seorang wali kalau menghendaki mengetahui ini bulan sudah masuk, gampang. Di Surabaya ada namanya Mbah Son Haji, yang dikatakan Mbah Bolong.
Orang-orang wali kalau ingin mengetahui Ka'bah, tinggal melobangi di suatu tanah, maka kelihatan Ka'bah di lubang itu. Kiai atau ulama kita, Syekh Rasyad Al-Banjari, ketika membenarkan masjid Luar Batang, kiblatnya salah, beliau mengambil daripada jubahnya, dilihatlah Ka'bah diluruskan dengan jubahnya. Beliau wali besar. Beliau tahu kalau ingin mengetahui ini Ramadan, tinggal melihat bulan di jubahnya. Tapi beliau taat sama pemerintah. Ini guru kita yang harus kita taati. Ngikuti aturan pemerintah. Nunggu saya di belakangnya. Saya melihat sendiri dengan mata saya dengan mata kepala sendiri bahwa beliau menunggu daripada pengumuman pemerintah. Marilah kita sebagai murid-murid beliau, kita ikuti guru-guru kita. Kita ikut peraturan pemerintah, apa yang menjadi keputusan MUI. Yang ini akan menjadi imam kita dan kita tidak akan salah. Dan adapun salah benarnya kita tanggungkan kepada Allah dan yang bertanggung jawab adalah MUI. Kita terima kunci, kita tinggal enaknya. Kita ikuti guru-guru kita. Semoga kita bisa kumpul sama guru-guru kita di dunia sampai di akhirat. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Semoga hal ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya ulun pribadi dan semua yang melihat video ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.